Selamat malam, Pak Badrul. Perkenalkan, nama saya Dinan Wilardi dengan NIM 5223028. Dan hari ini saya akan membahas 4 kasus tentang inheritance dalam pemrograman berorientasi objek menggunakan Java. Untuk kasus pertama di sini adalah lingkaran, di mana kita diminta untuk membuat kelas yang menghitung luas keliling lingkaran dan volume tabung. Untuk deskripsinya tersendiri, di kelas lingkaran 1 itu memiliki metode untuk menghitung luas dan keliling lingkaran. Sedangkan kelas lingkaran 2 mewarisi dari lingkaran 1 dan menambahkan metode untuk menghitung volume tabung. Untuk pembuatan kelas, di sini lingkaran 1 memiliki variabel, yaitu jari-jari dan metode berupa set jari-jari, get luas, dan get keliling. Untuk lingkaran kedua, ada variabel tambahan, yaitu tinggi. Metode yang digunakan di kelas lingkaran 2 adalah set tinggi dan get volume tabung. Selanjutnya, pembuatan objek dan main class. Kita membuat objek dari lingkaran 2. Masukkan nilai jari-jari dan tinggi, lalu cetak luas, keliling, dan volume tabung. Setelah itu, kita jalankan aplikasinya, maka output yang akan ditampilkan adalah hasil perhitungan dari lingkaran dan tabung. Selanjutnya ada kasus 2, yaitu matematika canggih. Di kasus kedua, kita membuat kelas yang menambahkan operasi modulus di samping operasi dasar seperti penjumlahan dan perkalian. Deskripsinya, kelas matematika itu memiliki metode tambah dan kali. Kemudian kelas matematika canggih mewarisi matematika dan menambahkan metode modulus. Jadi pembuatan kelasnya matematika menggunakan metode tambah dan kali. Untuk pembuatan kelas matematika canggih, metode tambahannya adalah modulus. Untuk pembuatan objek dan main class berupa buat objek dari matematika canggih dengan menggunakan metode tambah, kali, dan modulus. Untuk menjalankan aplikasi, output akan menampilkan hasil dari operasi tersebut. Oke, selanjutnya ada kasus 3, yaitu matematika canggih banget. Nah, di sini kasus ketiga ini merupakan pengembangan dari kasus kedua. Jadi kita tinggal menambahkan metode untuk melakukan penjumlahan 3 angka. Deskripsinya adalah kelas matematika canggih banget ini mewarisi matematika canggih. Kemudian dia menambahkan metode baru, yaitu tambah 3 untuk menjumlahkan 3 angka. Selanjutnya, untuk pembuatan kelasnya, matematika canggih banget itu menggunakan tambahan tambah 3. Kemudian untuk pembuatan objek dan main kelasnya, buat objek dari matematika canggih banget. Kemudian gunakan semua metode dari kelas induk dan metode baru, yaitu tambah 3. Untuk menjalankan aplikasinya, output akan menghasilkan hasil penjumlahan, perkalian, modulus, dan penjumlahan angka 3 angka. Yang terakhir ada kasus 4, yaitu contoh kasus inheritance pada pegawai. Nah, di sini kita membuat kelas untuk menghitung gaji pegawai berdasarkan usia, golongan, dan tunjangan. Nah, untuk deskripsinya, kelas pegawai ini memiliki data umum seperti ID, nama, golongan, dan usia. Kemudian untuk kelas dosen, dia mewarisi pegawai dan menambahkan atribut NIDN serta tunjangan fungsional. Kelas non-dosen mewarisi pegawai dan menambahkan tunjangan pegawai. Untuk pembuatan kelasnya, pegawai memiliki variabel berupa ID pegawai, nama, di sini golongan maksudnya, kemudian usia.
Untuk metode yang digunakan yaitu hitung gaji pokok dan print pegawai. Kemudian ada untuk pembuatan kelas dosen, ada variabel tambahan, yaitu NIDN. Serta metode tambahan, yaitu hitung tunjangan fungsional dan hitung total gaji. Untuk yang non-dosen, ada metode tambahan, yaitu hitung total gaji. Kemudian pembuatan objek dan main class-nya. Buat objek dari dosen dan non-dosen. Kemudian masukkan data pegawai, hitung gaji pokok, tunjangan, dan total gaji. Kemudian jika kita jalankan aplikasinya, maka output akan menampilkan informasi lengkap tentang pegawai, gaji pokok, tunjangan, dan total gaji. Demikian penjelasan saya dari keempat kasus tentang inheritance dalam Java. Selamat malam Pak, mohon maaf ada tambahan penjelasan untuk metode-metode yang saya gunakan. Untuk kasus 1 di kelas lingkaran 1, saya menggunakan metode set jari-jari yang digunakan untuk menetapkan nilai jari-jari lingkaran agar bisa digunakan dalam perhitungan lainnya. Selanjutnya ada metode get luas, itu digunakan untuk menghitung luas lingkaran menggunakan rumus. Begitu juga dengan metode get keliling, itu digunakan untuk menghitung keliling lingkaran menggunakan rumus. Selanjutnya di kelas lingkaran 2 ada metode yang digunakan itu set tinggi, itu digunakan untuk menetapkan nilai tinggi tabung. Kemudian ada metode get volume tabung, itu digunakan untuk menghitung volume tabung menggunakan rumus. Untuk di main class-nya kita kan membuat objek dari lingkaran 2. Nah, objek tersebut digunakan untuk memanggil metode seperti set jari-jari, set tinggi, get luas, get keliling, dan volume tabung. Kemudian hal-hal yang perlu dimasukkan itu, nilai-nilai yang perlu dimasukkan itu jari-jari, tinggi, lalu cetak luas, keliling, dan volume tabung. Kemudian untuk kasus 2 ada matematika canggih. Dalam kelas matematika, metode seperti tambah itu digunakan untuk menjumlahkan 2 angka. Untuk metode kali itu digunakan untuk mengkalikan 2 angka. Selanjutnya ada di kelas matematika canggih, metode tambahannya itu modulus. Itu digunakan untuk menghitung sisa hasil bagi dari 2 angka. Jadi misalnya ada angka 10 modulus 3. Karena 3 kali 3 9, sisanya 1, maka hasil dari 10 modulus 3 adalah 1. Kemudian untuk main class-nya, karena objek yang dibuat itu terbuat dari matematika canggih, objek tersebut tuh digunakan untuk memanggil metode seperti tambah, kali, dan modulus untuk berbagai perhitungan yang tersedia. Selanjutnya untuk kasus 3 matematika canggih banget. Untuk metode yang digunakan di kelas matematika canggih banget itu ada tambah 3. Itu digunakan untuk menghitung jumlah dari 3 angka sekaligus. Untuk main class-nya, kita akan membuat objek dari matematika canggih banget. Itu objek tersebut digunakan untuk memanggil semua metode dari kelas induk serta metode baru, yaitu tambah 3 tadi. Kemudian itu dilakukan untuk menggunakan semua metode dari kelas induk dan metode baru, yaitu tambah 3. Kemudian untuk kasus terakhir, di kelas pegawai, metode yang kita gunakan adalah hitung gaji pokok. Nah,
Metode tersebut digunakan untuk menghitung gaji pokok berdasarkan golongan dan usia dari pegawai. Kemudian ada metode print pegawai, itu biasa digunakan seperti biasa digunakan untuk mencetak informasi pegawai. Kemudian di kelas dosen ada metode hitung tunjangan fungsional, itu digunakan untuk menghitung tunjangan tambahan khusus dosen berdasarkan usia. Kemudian ada metode hitung total gaji, itu digunakan untuk menghitung total gaji dari penjumlahan gaji pokok, tunjangan pegawai, dan tunjangan fungsional. Selanjutnya di kelas non-dosen ada metode tambahan, itu hitung total gaji. Metode tersebut digunakan untuk menjumlahkan hasil gaji pokok dengan tunjangan pegawai. Kemudian pada main kelasnya, objek yang kita buat itu dari dosen, contohnya tuh kita dari dosen dan non-dosen. Objek tersebut digunakan untuk memanggil metode yang tadi saya sebutkan, seperti hitung gaji pokok, hitung total gaji, dan mencetak informasi pegawai. Jadi data-data yang perlu kita masukin itu nanti data pegawai, kemudian gaji pokoknya nanti dihitung dan total gajinya dihitung. Sekian untuk tambahannya. Terima kasih Pak Badrul. Untuk videonya mungkin untuk sekarang cukup segini saja dari saya. Terima kasih.